Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqamah dari kelompok 2 kelas A Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Perkenalkan, nama saya Wasik Murniati dari kelompok 2 kelas A Angkatan 2019 Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Perkenalkan, nama saya Raisa Dianti dari kelompok 2 kelas A Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Nama saya Abdul Rahman dari kelompok 2 kelas A Angkatan 2019 Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Alat peraga yang kami buat yaitu berjudul Gerak Lurus Berubah Beraturan. Adapun tujuan dari percobaan kali ini adalah yang pertama, untuk menyelidiki konsep gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada bidang miring dengan menggunakan stopwatch. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui percepatan yang ditempuh pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat alat peraga ini adalah yang pertama styrofoam, yang kedua double tip, yang ketiga mobil mainan, yang keempat karton hitam, yang kelima gunting, yang keenam cutter, dan yang ketujuh yaitu penggaris. Adapun cara untuk membuat alat peraga ini yaitu sebagai berikut. Mula-mula, ukur styrofoam dengan panjang 40 cm dan lebar 8 cm. Kemudian, potong styrofoam tersebut menjadi 4 bagian. Ukur kertas karton hitam sama dengan panjang styrofoam menggunakan pensil. Setelah itu, potong kertas karton tadi menggunakan gunting. Langkah selanjutnya ialah lapisi bagian atas styrofoam dengan kertas karton tersebut, kemudian rekatkan dengan double tip. Selanjutnya, ukur kembali kertas karton sesuai bagian belakang serta samping dari styrofoam. Lalu gunting kertas karton tersebut. Lapisi kembali kertas karton hitam menggunakan double tip ke styrofoam.
styrofoam tersebut dilapisi, potong styrofoam lainnya menjadi bagian yang lebih kecil untuk menyangga lintasan agar terlihat lebih tinggi. Dan rekatkan penyangga tersebut menggunakan double tip dan lapisi menggunakan kertas karton hitam. Langkah selanjutnya ialah menyusun rangkaian lintasan pada styrofoam menjadi 3 bagian dengan tinggi yang berbeda-beda. Buat garis putih pada lintasan agar terlihat seperti jalanan. Setelah alat peraganya selesai, kita bisa langsung mempraktekkannya. Penggunaan alat peraga ini cukup mudah. Kita hanya perlu menggunakan timer HP dan mobil mainan. Timer HP di sini mampu membantu kita untuk menghitung waktu yang dibutuhkan mobil mainan dalam melewati lintasan tersebut. Setelah itu, kita dapat mencatat waktu-waktu yang ditempuh pada lintasan. Setelah mencatat, kita dapat menghitung berapa percepatan yang diperoleh dari lintasan yang dibuat. Langsung saja, di sini kita akan memanipulasi tinggi bidang miringnya. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu tinggi bidang miringnya sebesar 2 cm yang diukur dari papan bidang miring paling atas sampai menyentuh tanah, serta dengan panjang lintasan 40 cm dan lebar 8 cm. Kemudian, kita letakkan mobil mainan di papan bidang miring pada lintasan 1. Lalu, luncurkan mobil mainan serta amati waktunya saat menyentuh tanah dengan menggunakan timer HP. Ulangi percobaan sampai beberapa kali sehingga dapat menentukan data yang tepat. Untuk percobaan pertama pada lintasan 1 diperoleh waktu 2,26 sekon, untuk percobaan kedua 2,17 sekon, dan untuk percobaan ketiga yaitu 1,77 sekon. Selanjutnya, kita manipulasi tinggi bidang miringnya sebesar 3 cm. Lalu kita letakkan mobil mainan di papan bidang miring pada lintasan 2. Kemudian luncurkan mobil mainan serta amati waktunya saat menyentuh tanah dengan menggunakan timer HP. Ulangi percobaan sampai beberapa kali sehingga dapat menentukan data yang tepat. Untuk percobaan pertama pada lintasan 2 diperoleh waktu 1,52 sekon. Untuk percobaan kedua 1,44 sekon. Dan percobaan ketiga yaitu 1,36 sekon. Kemudian kita manipulasi lagi tinggi bidang miringnya sebesar 4,5 cm. Dan kita letakkan mobil mainan di papan bidang miring pada lintasan ketiga. Kemudian luncurkan mobil mainan serta amati waktunya saat menyentuh tanah dengan menggunakan timer HP. Ulangi percobaan sampai beberapa kali sehingga dapat menentukan data yang tepat.
percobaan pertama pada lintasan ketiga diperoleh waktu sebesar 0,94 sekon. Untuk percobaan kedua sebesar 0,86 sekon. Dan percobaan ketiga sebesar 0,84 sekon. Setelah melakukan percobaan, maka didapatkan data hasil pengamatan sebagai berikut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan alat peraga fisika sederhana gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak partikel pada lintasan berbentuk garis lurus dengan arah gerak tetap yang menempuh jarak berubah secara beraturan tiap satu satuan waktu. Karakteristik gerak lurus berubah beraturan pada bidang miring dapat diketahui dengan melakukan percobaan menggunakan stopwatch. Yang ditinjau adalah perbedaan antara jarak dan waktu sehingga terciptanya percepatan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat diketahui bahwa terjadinya perubahan dari kecepatan awal sampai mendapati kecepatan akhir dikarenakan adanya jarak dan tinggi papan bidang miring serta waktu yang telah diterima pada benda tersebut. Ini membuktikan bahwa kecepatan yang dialami mobil-mobilan semakin besar karena mobil-mobilan mengalami percepatan. Jadi, hasil percobaan yang diperoleh sudah sesuai dengan teori yang ada. Adapun pada umumnya, GLBB dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Kemudian, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Selanjutnya ada S sama dengan V0 ditambah setengah A kali T kuadrat, di mana V0 merupakan kecepatan awal dalam meter per sekon, Vt merupakan kecepatan akhir dalam meter per sekon, A adalah percepatan dalam meter per sekon kuadrat, S adalah jarak dalam meter, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Ini artinya telah terbukti juga bahwa semakin besarnya percepatan suatu benda, maka waktu yang dibutuhkan semakin cepat. Sedangkan jika semakin kecil percepatan yang dialami suatu benda, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tujuan akan semakin lama juga. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.